Indakop, Sleman ya untuk melakukan peningkatan UKM dengan skor Ristrek. Baik, jadi apa itu skor Ristrek ya? Jadi mungkin kalau bagi mahasiswa yang sudah mengambil mata kuliah supply chain, nah tentu di situ ada salah satu bahasan ya tentang skor, di mana skor ini merupakan salah satu model ya di dalam peningkatan kinerja supply chain. Dan skor ini memang, merupakan satu produk dari Supply Chain Council yang kemudian di tahun 2015 ya, ini, Supply Chain Council ini merger dengan APIX ya, sehingga kemudian jadilah framework skor ini menjadi salah satu kompetensi yang ada di APIX ya, Association Production Inventory Control Society yang merupakan satu asosiasi untuk profesional supply chain. Nah, di sini ada skor Ristrek ya. Jadi Ristrek, jadi sebenarnya Ristrek ini metafora atau analogi dari racetrack ya. Jadi sesuai dengan namanya. Jadi seperti arena balap begitu atau pacuan balapan begitu ya. Sehingga ini sebenarnya menggambarkan satu model ya untuk continuous improvement. Jadi bagaimana cara agar supply chain itu mengimprove kinerjanya, tapi dengan metafora seperti di area balap ya. Karena area balap itu kan bentuknya kan looping ya. Jadi setelah dari satu titik ya, dari sini pre-score, kemudian balapan muter. Nah, selesai kemudian dia akan muter lagi begitu ya. Begitu seterusnya. Maka disebut sebagai racetrack. Sehingga kalau kita lihat sebenarnya filosofinya adalah CI, jadi continuous improvement. Gitu. Jadi bagaimana sebuah supply chain itu mengimprove ya, kinerjanya dan never ending ya, satu continuous improvement selesai dia akan melakukan, improvement yang berikutnya. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana framework ini disusun ya oleh, SCORE atau oleh Supply Chain Council dan kemudian dijadikan sebagai satu framework untuk improvement. Nah, ini adalah racetrack ya tadi saya sampaikan. Jadi metaforanya adalah seperti lap ya di dalam arena balapan, di mana tadi bahwa, improvement lah yang nanti akan digunakan. Nah, di dalam score racetrack, jadi kata skor sendiri ini sebenarnya, eee, bukan supply chain operation reference ya kalau di dalam racetrack ya. Jadi ini skor ini kependekan ya dari, S-nya itu set the scope ya, jadi langkah-langkahnya set the scope, kemudian configure the supply chain, kemudian optimize project, kemudian ready for implementation. Ini dimiripkan dengan SCORE ya, jadi karena sebenarnya ini, dasarnya dari SCORE ya, SCORE itu supply chain operation reference, kemudian langkah-langkahnya disebut juga sebagai SCORE ya. Disingkat dari set the scope, configure the supply chain, optimize project, dan ready for implementation. Nah, saya akan menjelaskan caranya itu seperti apa begitu ya, sehingga bagi mahasiswa yang akan melakukan improvement ya, ini bisa dilakukan untuk penelitian ya, dilakukan untuk project improvement ya di dalam supply chain. Nah, di dalam SCORE, nah tentu, kita tahu bahwa yang namanya SCORE, Supply Chain Operation Reference, itu merupakan proses framework yang terdiri dari 5 ya, jadi dari 5 hal sebenarnya. Nah, kenapa di sini digambarkan 4? Karena yang satu adalah special application ya dari sustainable supply chain atau dulunya di dalam skor 11 disebut sebagai green supply chain. Nah, di dalam skor itu terdiri atas 5 section atau 5 bagian ya. Yang pertama adalah, proses ya, ada performance, practices, people, dan tadi special application. Nah, bagaimana skor framework ini bekerja? Jadi yang pertama bahwa, perusahaan saya katakan itu melakukan business process improvement ya atau meng-capture kondisi yang ada sekarang, menentukan, to be ya, menentukan target ya, kemudian melakukan benchmarking dengan perusahaan-perusahaan yang sudah bagus, baru kemudian untuk mencapai target mereka melakukan best practice analysis. Jadi melakukan analisis ya, solusi apa yang dilakukan oleh perusahaan yang sudah bagus tadi, software-nya apa, metode-nya apa, teknologinya apa, untuk kemudian apa, untuk kemudian bisa dicontoh ya, atau untuk kemudian bisa dijadikan sebagai reference. Nah, baru setelah itu melakukan organizational design ya, ini juga termasuk bagian yang, apa namanya, relatif belum banyak disentuh juga gitu ya pada saat ini pada banyak penelitian, gitu nih. Sehingga nanti mungkin di akhir saya akan sampaikan mungkin beberapa, peluang ya untuk melakukan penelitian di dalam Scorestrack selain
tadi selain score restrict-nya itu sendiri. Nah, sehingga tadi ada 5 building block, proses, performance, practices, people, dan satu lagi adalah untuk yang green score atau sustainable score. Nah, di dalam score track ya, saya akan fokus di score track karena di score sendiri kemudian muncullah semacam kamus ya, disebut sebagai score source book. Jadi sumber buku skor nanti isinya adalah kamus ya, kamus atau daftar ya, daftar dari nanti di performance ya, performance di skor ada 5 ya 5 kita sebut sebagai reliability, kemudian responsiveness, agility, cost, dan asset management. Terus kemudian turun menjadi metrik level 1, level 2, dan level 3 ya. Itu kalau di performance. Di proses juga sama, ada 6 proses ya. Plan, source, make, deliver, return, enable. Kemudian diturunkan lagi menjadi hierarki ya, menjadi level 1. Ya, level satunya adalah plan, source, make, deliver, return, enable. Turun menjadi level 2 dan level 3. Ya, practices. Ya, practices itu artinya praktek-praktek dibagi menjadi 3 bagian emerging, itu yang baru ya teknologinya, kemudian best practice itu yang unggul dan terakhir adalah yang standar ya. Standar itu artinya dia lebih bagus dari yang sudah decline gitu. Kemudian people ya, people itu diterjemahkan sebagai experience dan juga training. Nah, itu diterjemahkan sebagai skill ya. Jadi skill. People itu skill terdiri atas training, experience dan kemudian juga kompetensi. Nah, itu juga relatif saya lihat sangat jarang ya. Jadi penelitian atau riset tentang skill di dalam supply chain itu seperti apa. Nah, SCORE itu menyediakan framework itu. Jadi menyediakan assessment untuk skill people yang ada di dalam supply chain. Nah, ini adalah restrict ya. Jadi yang pertama adalah pre-score. Jadi pre-score itu identifikasi motivasi ya, pembentukan tim dan persiapan training ya bagi organisasi yang akan menerapkan skor. Jadi ini adalah fase persiapan ya untuk awareness dan juga untuk motivasi kenapa mereka melakukan skor. Yang kedua set the scope ya. Set the scope pada saat akan melakukan improvement maka di situ ditentukan ruang lingkup atau cakupan ya, skopnya. Nah, skop ini tentu dimulai dari menyusun bisnis konteks ya. Nanti akan saya sampaikan contoh bentuk outputnya atau deliverables-nya seperti apa, bisnis konteksnya, kemudian priority apa yang akan diimprove ya, tentu tidak semua akan diimprove ya. Jadi suggestion bahwa yang diimprove itu dimulai dari performance. Jadi skor itu tidak mulai dari proses. Nah, ini yang mungkin banyak kalau kita lihat skripsi-skripsi penelitian skor mulai dari proses, plan, source, make, deliver, return. Nah, skor itu mulainya dari performance ya, dari performance. Apa performance, atribut performance yang akan diimprove. Dan disarankan pada setiap project itu maksimum 3, sehingga biar tidak terlalu luas ya. Apakah 3 dari level 1 performance ya, apakah misalnya perfect order fulfillment ya, atau order fulfillment cycle time, atau cash to cash ya, kita bisa melihat di dalam score source book-nya. Nah, sehingga di sini tentukan bisnis kontak ya, kita dokumentasi dan priority, kumpulkan data ya, data yang akan diimprove, kemudian menyusun improvement program charter ya. Program charter itu artinya semacam surat atau pernyataan formal ya, atau semacam keputusan ya. Kalau di kita mungkin semacam SK ya, surat keputusan bahwa oke, organisasi ini, perusahaan ini akan mengimprove apa cash to cash cycle time misalnya. Nah, baru kemudian setelah set the scope, jadi tadi pre-score itu persiapan, organisasi siap akan melakukan improvement. Yang kedua adalah set the scope, menentukan scope apa yang mau diimprove gitu ya. Sehingga tentu organisasi punya priority ya. Oke, yang mau diimprove apa responsiveness-nya atau yang mau diimprove apa agility-nya misalnya. Nah, baru kemudian di sini configure the supply chain. Setelah tahu apa yang diimprove, baru kemudian menggambarkan supply chain, bagian mana yang nanti akan diimprove. Nah, di dalam configure the supply chain ini nanti digambarkan mapping supply chain, jadi kondisi sekarang dan menganalisis metrik kinerja yang tadi akan diimprove. Nah, sehingga apa? Sehingga di dalam configure kita memilih matrix ya, matrix. Kalau tadi di dalam scope tadi adalah metrik level 1 performance, maka kemudian di dalam configure kita akan pecah ya, misalnya bahwa kita akan mengimprove perfect order fulfillment misalnya. Nah, di dalam perfect order fulfillment itu ada 4 ya pada level 2. Nah, ini tentu bagi mahasiswa ya yang akan mengambil
riset atau mendalami skor, nah tentu memang harus, membaca dulu kamus skor ya. Jadi di apa namanya, di dalam kamus skor atau di dalam struktur skor tadi saya sampaikan bahwa yang namanya performance itu ada 5 atribut ya performance, kemudian turun menjadi level 1 ya, ada 10 level 1 turun jadi level 2 turun jadi level 3. Nah itu ada, apa namanya, listing-nya di situ. Nah, sehingga di dalam configure ini tadi saya sampaikan bahwa memilih metrik di dalam skor, misal tadi perfect order fulfillment. Nah, perfect order fulfillment itu level 1 turun ke level 2 ya, nanti dipilih. Perfect order fulfillment itu isinya ada 4 ya. Jadi apakah, perfect untuk, quantity atau, 1 itu quantity, kemudian yang kedua itu, delivery time, committed date, yang ketiga dokumen accuracy, yang keempat adalah, condition atau quality. Nah, sehingga nanti dilihat kalau perfect order fulfillment tidak memenuhi target ya, atau itu akan di-improve, kita lihat bagian mana yang paling lemah dari situ atau bagian mana yang memang perlu di-improve. Nah, sehingga di dalam configure kita pilih metrik, kemudian kita detailkan kebutuhan daya saing ya. Jadi kita melakukan benchmark. Kalau perfect order fulfillment akan kita improve, kita lihat targetnya itu improve-nya mau seberapa besar. Kan itu dalam bentuk persen ya, jadi berapa persen order itu bisa dipenuhi misalnya. Atau misalnya kita ke cost of goods sold misalnya, COGS ya, itu merupakan matriks, kedua dari, cost. Nah, misalnya saja bahwa kita punya produk, kemudian COGS-nya itu katakan misalnya 10.000, sementara kemudian pesaing kita COGS-nya katakan misalnya 5.000. Nah, sehingga kita harus melakukan benchmarking. Dari 10.000 turun jadi 5.000. Nah, itu yang nanti akan kita jadikan sebagai project, jadi project untuk improvement. Ya, atau misalnya, apa namanya, order fulfillment cycle time, ya. Lamanya waktu untuk memenuhi order, ya. Katakan lamanya waktu memenuhi order di kita katakan dari sejak order datang sampai dikirim ke customer butuh waktu 30 hari. Sementara pesaing kita katakan hanya butuh waktu 15 hari. Nah, kita ingin sama dengan pesaing kita misalnya, maka apa? Maka kita harus reduce pangkas 15 hari. Nah, itu yang kita sebut sebagai configure the supply chain. Nah, kemudian di dalam configure the supply chain ini menyediakan dasar perhitungan project portfolio ya. Portfolio itu tadi. Jadi setelah kita tahu apa yang akan kita improve, maka di situ akan ada bagian-bagian atau akan ada proses-proses yang harus kita improve. Makanya setelah kita tahu performance baru turun ke proses. Nah, sehingga ini yang saya kira banyak ya, banyak mungkin dari, saya katakan mungkin dari penelitian-penelitian terutama mahasiswa ya, itu, kurang tepat begitu ya di dalam memahami skor, biasanya mulai dari proses, tidak dari proses, tapi dari performance, baru turun ke proses, proses mana yang akan nanti di-improve. Nah, baru kemudian optimize project. Nah, tentu dari configure tadi muncul banyak alternatif ya, banyak alternatif improvement. Nah, sehingga kemudian kita optimize project. Jadi ada beberapa ini proses grouping ya. Jadi grouping dari beberapa, apa namanya tadi, usulan-usulan tadi kemudian kita grouping ya, ini kita sebut sebagai optimize the project. Kita kelompokkan ya gap performance ke dalam project, kemudian kita hitung benefit, rasionya atau benefit cost-nya. Nah, kemudian kita pilih project mana yang akan kita prioritaskan terlebih dahulu, sehingga output dari optimize project adalah kita akan memilih project mana yang nantinya akan memberi dampak paling besar terhadap apa, terhadap tujuan kita yang sudah kita tulis di dalam set the scope. Nah, baru yang terakhir ready for implementation ya. Jadi di dalam ready for implementation ini kita lihat ya kesiapan organisasi gitu ya. Jadi bagaimana terhadap people-nya apakah sudah siap atau belum begitu ya. Kemudian juga kita lakukan pilot atau uji coba ya pada keseluruhan supply chain. Nah, kemudian juga kita scaling up ya. Jadi kalau improvement kita, mungkin kita punya 10 katakan begitu, mungkin kita cobakan pada 1 terlebih dahulu, baru kemudian nanti kita scaling up sesuai dengan tadi optimize project tadi yang kita pilih tadi. Nah, sehingga ini kita sebut sebagai skor ya. Nah, sehingga kalau kita lihat bahwa di dalam improvement yang dimaksud dengan improvement yang saya sampaikan di dalam skor, yang dimaksud adalah performance improvement. Jadi di sini.
Jadi improvement itu banyak ya, jadi bisa outsourcing, insourcing ya, teknologi, merger, akuisisi, divestitur. Divestitur itu membuat project atau pabrik di luar ya, atau proses standarisasi, cukup banyak improvement yang bisa dilakukan. Nah, namun di dalam konteks core, improvement itu yang dimaksud adalah performance improvement, gitu ya. Sehingga apa? Sehingga tadi bahwa improvement-nya itu ada di sini tadi, di atribut ini, apa yang akan kita improve. Nah, tadi adalah langkah-langkah. Nah, sekarang seperti apa bentuknya ya? Deliverable-nya itu minimum itu seperti apa? Nah, sehingga kita lihat bahwa Prescore ya tadi menyiapkan organisasi. Nah, di dalam Prescore deliverable yang pertama adalah kita identifikasi motivasi ya, apa motivasi organisasi itu akan melakukan improvement ya, apakah mereka ingin memperluas pasar, ya mereka ingin menang di persaingan atau apa, karena disitulah spirit ya dari organisasi untuk bisa menerapkan skor. Kemudian yang kedua adalah menyiapkan tim. Nah, ini disebut sebagai SCORE Program Organization. Jadi, SCORE sendiri kalau diimplementasikan tentu harus ada tim atau task force. Ya, itu kita siapkan. Siapa nih tim yang akan, apa namanya, melakukan improvement, gitu ya. Baru kemudian tentu ada, supporting dari manajemen ya, budgetnya, resources, dan sebagainya. Nah, itu disebut sebagai pre-score. Oke ya. Jadi tadi improvement-nya apa, motivasinya yang pertama, yang kedua ada timnya ya. Nah, kalau organisasi besar ya tentu ada eksekutifnya, sponsor ya, program champion, ya tim leader, improvement team dan sebagainya. Nah, kalau untuk, mungkin organisasi yang tidak begitu besar ya, ya mungkin ada tim koordinator, kemudian leadernya, kemudian ada beberapa anggotanya di situ. Baik. Nah, kemudian masuk ke set the scope ya, tadi adalah persiapan. Nah, set the scope ini tugasnya tadi, jadi memahami scope atau ruang lingkup. Dalam hal ini tentu kita harus paham tentang business context summary. Jadi bisnis konteks bisnisnya itu di mana sih begitu ya, sehingga deliverable atau outputnya adalah business context summary. Business context summary itu artinya positioning bisnis perusahaan kita itu ada di mana, gitu ya. Sehingga kalau kita lihat, nah ini, deskripsinya biasanya ini dilakukan dengan boleh dibantu dengan SWOT ya, jadi analisis, strength, weakness, opportunity, dan threat. Ya, jadi deskripsi bisnis kita, challenge, opportunity, value proposition ya, jadi nilai-nilai apa yang akan unggul yang akan kita sampaikan ke customer ya, critical issue, risk, financial, performance, internal profile, external profile. Nah, sehingga bisnis konteks summary itu artinya bahwa, konteks bisnis kita itu ada di mana ya. Konteks bisnis itu artinya kita itu bergerak di bidang apa sih begitu ya. Kemudian, lokasi kita di mana ya, kita itu ada pada industri kecil, menengah, atau besar ya, profil struktur organisasi kita seperti apa dan sebagainya ya. Jadi gambaran perusahaan lah itu bisnis konteks summary. Kemudian yang kedua adalah supply chain definition matrix. Jadi matriks yang menggambarkan saluran supply chain kita, jadi aliran material kita ya, atau pelaku-pelaku yang ada di dalam bisnis kita. Jadi kalau kita lihat ini adalah supply chain definition matrix contoh ya. Jadi ini perusahaan kita, misalnya MP3 Inc. Corporation, kemudian headquarter, kantor pusat ya, pabriknya ada di mana, produksinya apa, channel partner ya, kita mungkin pakai, apa, 3PL misalnya atau kita pakai distributor misalnya. Kemudian ini supplier kita ya, ada Flash Ink itu ada di Korea, ada di Cina ya, ada di Jepang. Kemudian customer kita itu siapa gitu. Nah, ini adalah supply chain definition matrix ya. Jadi menggambarkan semacam mapping ya secara apa namanya general ya tentang siapa kita, siapa bisnis partner kita, siapa supplier kita, siapa customer kita. Nah, kemudian, di dalam stetoskop, nah kita juga, melakukan identifikasi ya, jadi collect performance data. Jadi kita lihat ya, setelah kita creating tadi definition metric, ini masih stetoskop, nah kita juga posting ya, atau kita juga membuat namanya geographic mapping untuk memahami di mana lokasinya. Jadi tadi ada supplier kita ya, jadi katakan di sini ada pabrik ya, di sini ada pabrik kita, ini supplier kita, ini customer kita ya. Geographic mapping itu untuk lebih memahami
posisi supply chain kita itu di mana. Nah, kemudian, di dalam set the scope ya, kita kemudian menentukan tadi ya, jadi menentukan area mana ya, jadi area mana atau performance mana yang akan kita improve, gitu ya. Katakan misalnya tadi bahwa bahwa kita akan mengimprove, tentang dalam hal cost misalnya. Nah, sehingga setelah kita tahu kondisi bisnis kita tahu mapping kita tahu juga nanti, apa yang nanti akan diimprove jadi scope atau ruang lingkup ya, baru kemudian kita buat namanya program charter deliverables ya. Jadi program charter itu tadi semacam, apa, keputusan gitu ya, bahwa oke ya introduction ini program definisinya, scope-nya ya, kemudian tujuannya ya, kita lebih ke performance ya, improvement-nya apa dan sebagainya. Nah, tentu di dalam scope ini kita belum secara detail ya, belum secara detail matriks per matriks ya, baru kita menentukan area-area kita, pemilihan tadi, misalnya kita punya beberapa pasar misalnya, mungkin saya balik ke sini ya. Jadi dia ada beberapa supplier, kita ada beberapa pasar, kita punya beberapa produk. Nah, di dalam scope ini termasuk juga kita menentukan segmentasi tadi bahwa oke, hanya pasar ini saja yang akan diimprove misalnya atau mungkin punya beberapa grup produk, hanya produk tertentu yang akan diimprove terlebih dahulu gitu. Jadi tentu tidak semua, apa namanya, produk ya, tidak semua pasar, mungkin tidak semua segmen akan kita improve ya. Karena apa? Karena itu tentu butuh effort yang sangat besar. Nah, baru kemudian configure the supply chain ya. Jadi ini menentukan performance matrix ya. Tadi setelah tahu scope ya, scope untuk menentukan tadi bahwa ada area pasar mana atau segmen produk mana yang akan kita improve. Nah, baru kemudian di sini kita konfigurasi ya. Konfigurasi itu kita sudah menentukan secara pasti matriks apa atau performa apa yang kita improve, kemudian matriksnya, kemudian kita bandingkan juga dengan benchmarking ya. Kemudian juga kita akan turunkan ke proses. Nah, sehingga seperti tadi saya sampaikan bahwa di dalam configure ya, kita sudah menentukan. Jadi misalnya di dalam scope kita mengatakan bahwa oke ada pasar, di daerah tertentu misalnya di Indonesia Timur yang mau kita improve misalnya. Misalnya itu adalah scope dari improvement kita. Nah, baru kemudian di dalam configure ya kita memilih ini ya, memilih atribut, kemudian memilih level 1. Nah, ini maksimum sarannya adalah maksimum 3 saja ya di dalam satu project. Nah, baru setelah kita pilih, misalnya pada perfect order fulfillment, baru kemudian kita detailkan lagi metriknya. Nah, ini metrik level 1, ini level 2-nya. 1, 2, 3, 4 untuk perfect order fulfillment. Ya, sehingga ini yang mau kita improve, katakan seperti itu. Nah, kemudian setelah kita mengetahui metrik mana yang diimprove, kita gathering data ya, kita ukur. Ya, kita ukur nilai kita berapa, kemudian kita lakukan benchmarking. Ya, ini yang mungkin agak sulit ya kalau di Indonesia kaitan dengan data benchmark itu sifatnya adalah terbatas ya, sehingga benchmark ya kalau ada standar kita pakai standar, tapi tentu kalau misalnya tidak ada mungkin bisa kita benchmark dengan misalnya target manajemen ya, atau mungkin dari sisi apa namanya, historical data juga boleh ya. Jadi sebenarnya ada cukup banyak ya, dalam kita melakukan benchmarking. Nah, sehingga apa? Sehingga di dalam configure the supply chain tadi saya sampaikan misalnya perfect order fulfillment ya, kemudian nilai kita sekian, nah kemudian kita bandingkan dengan beberapa perusahaan pesaing gitu ya, dan kita ingin pada nilai berapa sehingga di sini nanti akan kita temukan gap. Ya, gap yang gap disitulah yang akan kita closing ya atau akan kita tutup gapnya. Nah, sehingga muncullah gap analysis tadi ya. Jadi, perfect order fulfillment ya, company kita sekian, nah kemudian superior sekian, nah gapnya adalah sekian. Responsiveness, nah ini untuk apa? Untuk mengetahui priority ya, priority di dalam program kita. Nah, kemudian setelah itu kita buat trade diagram ya. Ini adalah diagram benang di mana trade diagram ini sebenarnya diturunkan dari supply chain definition matrix. Nah, tujuannya apa trade diagram? Untuk mengetahui ya bahwa proses adanya gap ini nanti sebenarnya ini ada di mana di dalam proses kita. Gitu. Sehingga kita nanti tahu yang akan diimprove itu di proses apa secara detail.
Contoh misalnya ya, kita lihat tadi misal di sini ya. Jadi ini katakan tadi ini ada satu produk ya, ada satu produk ini adalah supplier-nya ada di beberapa lokasi ya. Ini adalah warehouse-nya di sini dan di sini. Ini adalah customer-nya gitu. Nah, dengan kita menggambar geographic mapping, maka kita punya apa ya, pemahaman tentang spasial. Ya, oh ini jaraknya sekian, lokasinya seperti itu. Kemudian juga tadi definition matrix, kita tahu ini adalah pabriknya, ini suppliernya, ini customer-nya. Kemudian secara detail ini kita pindah ya. Jadi kita pindah geographic mapping ini ke dalam hubungan proses. Apa yang terjadi di supplier, apa yang terjadi di pabrik kita, apa yang terjadi di customer. Nah, ini kita gambar thread diagram. Nah, seperti ini. Di dalam thread diagram ini digambarkan sampai level 2 proses, ya level 2 proses sehingga lebih detail lagi ya, sehingga kita lihat ini adalah supplier, ya ini adalah factory pabrik kita, ini adalah customer. Nah, sehingga di supplier apa yang terjadi di supplier misalnya, maka dia ada D1 ya. Jadi ada deliver ya, D1 itu kan berarti deliver untuk make to stock ya, ada P4. P4 itu adalah plan deliver. Jadi supplier itu melakukan dua aktivitas, dia plan terus dia deliver. Itu yang dilakukan supplier. Ya. Pabrik kita melakukan apa? Melakukan dari mulai P1 plan supply chain, plan source ya, kemudian plan make juga ya. Kemudian nah ini kita lihat ini ada posisi di situ ya. Ini ada material flow dan ada information flow. Nah, kemudian kita lihat juga workflow-nya. Jadi alurnya seperti apa di dalam level 3-nya ya. Nanti tentu ini digunakan untuk improvement. Sehingga pada saat kita ingin melakukan improve, maka kita paham yang mau diimprove itu apa sih? Misalnya improve-nya dalam hal responsiveness ya, dalam hal lamanya ya, kecepatan tanggapnya. Kita bisa tahu di proses mana yang harus diimprove ya. Nanti ini yang nanti akan kita hitung atau kita cari penyebabnya. Oke. Nah, kemudian setelah kita tahu tadi ada gap ya, jadi tadi kan ada beberapa gap di sini, kita sudah paham posisi supply chain kita, marketnya seperti apa. Gap-gap yang besar ya, ini akan kita cari penyebabnya. Nah, sehingga di sini ada istilah analyze proses performance atau gap source. Ya, sumber-sumber gap itu dari mana? Oh, reliability ada gap. Oh, mungkin ada damage product, dokumen accuracy, ya, responsiveness. Oh, ada. Ini adalah sumber-sumber penyebab kenapa kita tidak perform. Nah, itu juga bisa dilakukan dengan fishbone diagram. Ya, di sini katakan reliability. Nah, di sini turunannya yang 4 tadi. Terus kita cari apa gapnya. Nah, baru kemudian ya di dalam configure supply chain dari penyebab-penyebab ini maka akan muncul usulan-usulan project. Gitu sehingga sedikit saya ulangi urutannya. Pada saat kita menentukan gap, nah terus kita cari sumbernya apa gap itu. Karena kita ingin closing the gap. Nah, sumbernya bisa kita cari dari fishbone diagram. Nah, dari fishbone kita tahu beberapa sumber. Nah, sumber-sumber inilah yang kemudian kita munculkan dalam bentuk project. Ya, oh sumber kesalahan atau sumber penyebab, kemudian kita memberikan counter action-nya. Nah, sehingga ini kemudian muncul beberapa skenario ya untuk tadi untuk meng-closing the gap ya, menghilangkan gap tadi dari sumber-sumber tadi. Nah, beberapa sumber kalau kita lihat atau beberapa usulan project, nah tentu kita tes dulu ya. Jadi itu fail, ada yang pas. Ini kan masih screening di awal ya. Jadi ada pas itu ya mungkin kesepakatan tim dia lolos atau dari tim dianalisis sumber itu mungkin tidak begitu penting. Sumber itu mungkin skopnya terlalu luas. Nah, sehingga ini ada namanya screening di sini ya, ada namanya skenario testing. Nah, baru yang pas-pas inilah ya yang akan kita sebut sebagai project ya, pas-pas yang lolos-lolos ini. Sehingga nanti mungkin ada banyak sekali program improvement, tapi yang lolos sebagai project itu yang pas-pas ini ya, yang pas-pas. Nah, ini yang nanti lolos. Nah, baru kemudian kita optimize ya. Ada berbagai macam project tadi. Nah, ini kan kita optimize ya sehingga apa? Sehingga ini kita grouping. Kita group tadi misalnya ya, jadi contoh misalnya perfect order fulfillment ya. Ini
penyebab-penyebabnya kita hitung juga ya, kita hitung persentase penyebabnya. Kemudian ini adalah apa namanya penyebab-penyebab itu ya, penyebab-penyebab itu kita kelompokkan, ternyata dikelompokkan based on proses. Ternyata penyebab-penyebab perfect order fulfillment itu ada di proses make, ada di proses deliver. Nah, sehingga make dan deliver itu yang nanti akan kita perbaiki. Tadi based on fishbone diagram tadi. Jadi ini itu bisa didapatkan dari fishbone diagram tadi. Atau bisa juga grouping itu berdasar apa? Berdasar kesamaan aktivitas. Kalau ini berdasar kesamaan proses, ya, bisa juga ini kita grouping dengan cara yang berbeda, yaitu berkaitan dengan aktivitas picking, packing, transportation, inventory, gitu ya. Ini berkaitan dengan aktivitas-aktivitas seperti misalnya di gudang ya dan di produksi. Nah, sehingga apa? Inilah yang nanti akan menjadi project-project ya. Project di make deliver, tapi lebih terspesifik lagi di aktivitas picking-nya, packing-nya, transportation-nya. Nah, sehingga barulah kemudian kita listing project ya. Projectnya apa? Ada improve sales, order picking, ada reduce. Nah, ada banyak project yang akan kita grouping di situ. Nah, itu disebut sebagai optimize the project. Nah, dari project-project itu kita hitung benefit cost-nya ya. Mana benefit cost-nya? Kita pilih tentu yang memberikan benefit paling tinggi. Nah, baru yang apa namanya, tentu kita prioritaskan ya, mana yang akan kita lakukan. Nah, baru kemudian ready for implementation ya. Jadi kesiapan sesudah kita tahu project mana yang akan kita implement, nah baru kita siap untuk melakukan implementasi. Oke ya. Nah, sehingga ada kesiapan dari organisasi ya, support dana, readiness check ya, dicek ya visi organisasinya siap enggak, apakah ada insentif nantinya ya, ada resources-nya, skill-nya, action plan dan sebagainya. Baik. Nah, sehingga setelah apa namanya kita cek untuk implementasi, barulah kemudian kita implementasikan proyek itu dengan apa? Dengan improvement. Ya improvement. Jadi misalnya kalau kita lihat tadi, misalnya proyeknya apa sih yang muncul tadi ya? Contohnya pada improve sales order picking misalnya ya. Jadi melakukan improve pada sales order picking ya, pengambilan order. Nah, baru di ready for implementation itu, nah seperti apa ya secara detail nanti itu diimplementasikan. Ya, atau misalnya, oh improvementnya kita perlu menambah tools misalnya. Nah, berarti pada implementasi, nah berarti tools itu baru kemudian kita develop ya, cara-cara apa memperbaiki tools itu seperti apa. Nah, di situ bisa kita kombinasi misalnya dengan apa, dengan QFD lah, dengan misalnya apa namanya Six Sigma ya, atau mungkin dengan tools-tools yang lain di situ ya untuk mengimplementasikan usulan yang ada di dalam score track. Nah, baik, saya kira itu Mas Rizky ya. Jadi yang saya sampaikan cukup panjang ya. Apa namanya? Mudah-mudahan mendapatkan insight ya dari apa yang tadi saya sampaikan di score track tadi. Baik, silakan Mas Rizky ya. Kalau mau ada pertanyaan atau ada komentar silakan. Baik, Bu Elisa, terima kasih terhadap penjelasannya. Di sini menarik sekali pembahasan tentang skor, tentang metodologi race-track di sini, dan mungkin para peserta sekalian di sini sudah memiliki banyak pertanyaan ya, atau mungkin tertarik terhadap skor itu sendiri dan juga sudah menyiapkan pertanyaan terbaiknya. Dan di sini kami memberikan kesempatan untuk bertanya langsung kepada pemateri dengan bisa dengan on mic, dan juga bisa menanyakan atau menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat. Jadi bisa dua-duanya mungkin, tapi dari kami menyarankan untuk on mic saja karena untuk menghindari latensi dan juga supaya lebih jelas dan juga memaintain komunikasi dua arah antara peserta dan juga pemateri. Seperti itu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari para peserta sekalian? Silakan. Halo. Ya. 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 Sebelumnya, ya. Gimana Mas Abil? Ya, silakan. Oke. Sebelumnya perkenalkan Bu, nama saya Abdul Aziz dari 17.
Oke. Saya ada pertanyaan terkait tentang tadi Bu yang benefit cost. Gimana sih cara kita menentukan benefit cost tersebut, nilai-nilai dari benefit cost tersebut. Lalu apakah bila mana dalam suatu variabel tersebut ternyata benefit cost-nya tersebut paling tinggi, apakah itu merupakan variabel terbaik untuk diimprove, ataukah ada pilihan-pilihan lain Bu yang harus kita pandang selain benefit cost tersebut? Seperti itu Bu. Terima kasih sebelumnya. Ya, oke, baik, baik, Aziz ya, Iya Bu. bagus pertanyaannya. Jadi di dalam optimize ini kan sebenarnya kan masuk di dalam optimize ya. Jadi di dalam optimize itu intinya kan sebenarnya pada saat kita mau melakukan improvement itu kan banyak alternatif gitu ya. Banyak alternatif sehingga kalau kita lihat saja contoh ya, ini kan salah satu contoh tuh, bahwa di dalam performance gap ya, tadi di mana tuh contohnya? Nah, kita lihat di sini bahwa, pada saat kita ingin mengimprove perfect order fulfillment saja, ini kita dapatkan ada berapa ini, ada 15 penyebab, kan gitu ya. Ini kan kita dapat dari Fishbone tuh ya, ada 15 penyebab. Artinya apa? Artinya kalau kita ingin mengimprove, perfect order fulfillment, maka caranya ya, kalau kita kita runut dari Fishbone, caranya adalah kita menyelesaikan ini, kesalahan atau menyelesaikan penyebab ke-15 ini. Nah, tentu kita juga bisa memakai Pareto ya. Jadi penyebab yang paling besar dulu yang akan kita selesaikan. Nah, artinya apa di situ? Artinya bahwa banyak sekali alternatif proyek. Ya, bahkan mungkin saya katakan ada 15 ya, ada 15 dalam contoh ini proyek. Walaupun dalam 15 kemudian kita grouping ya, kita grouping. Nah, kita grouping pun kan ada beberapa grup ya, ada beberapa proyek. Nah, sehingga apa? Sehingga pada saat kita melakukan improvement karena banyak proyek, maka kita perlu melakukan priority. Nah, priority itu tentu ya, tentu pertimbangannya tidak hanya pada cost saja. Nah, kenapa pada cost? Karena kalau cost itu secara kuantitatif akan terlihat ya, apakah benefit yang kita dapat itu sesuai atau bisa dibayarkan atau bisa kita peroleh dengan cost yang tentunya harus lebih murah ya, harus lebih murah. Nah, sehingga bagi organisasi tentu pertimbangan finansial itu merupakan pertimbangan krusial ya, krusial. Karena apa? Karena itu pertimbangan yang jelas secara real itu memang menyerap dana, ada uang yang dikeluarkan dan kita tentu bisa mendapatkan benefit yang juga dalam bentuk tadi ya, dalam bentuk, uang ya atau dalam bentuk, revenue atau dalam bentuk penghematan dan lain-lain. Nah, yang pertama adalah bagaimana cara menghitung ya. Nah, memang menghitungnya ini based on estimasi tentu saja ya. Jadi misalnya saja kita ingin memperpendek misalnya ya, kita ingin memperpendek waktu ya, waktu pengiriman misalnya. Nah, sehingga ada beberapa alternatif. Gimana nih cara memperpendek waktu pengiriman? Oke, kita mau melakukan cross dock atau kita melakukan direct shipment misalnya. Nah, dengan melakukan cross dock atau direct shipment, maka tentu akan ada cost yang muncul di situ. Apa? Cost inventory. Tadinya dia ada di distributor, kita minta langsung ke tempat kita misalnya. Nah, sehingga cost inventory. Nah, kemudian kita akan menghitung di situ. Ya, inventory itu munculnya apa sih? Oh, ada cost, berarti kita harus ada gudang, kita harus ada orang. Nah, seperti itu. Sehingga estimasi. Tapi tentu ada benefit. Benefitnya apa? Benefitnya adalah bahwa eh, proses produksi menjadi lebih cepat, order menjadi lebih cepat, sehingga customer mungkin akan banyak order ke kita. Nah, kita bisa menghitung revenue-nya gitu. Nah, sehingga tentu karena ini sifatnya adalah project ya, project yang akan dilakukan, maka benefit cost-nya kita hitung based on estimasi ya. Tentu juga based on estimasi itu berdasar data-data, mungkin kita sudah bisa punya data-data sebelumnya. Nah, kemudian apakah kalau benefitnya paling tinggi itu yang akan kita lakukan? Nah, logikanya sih iya ya, logikanya sih iya gitu, karena itu akan memberikan keuntungan paling besar buat kita. Nah, namun tentu saja bahwa tim tadi yang di awal sudah dibentuk itu nanti akan memutuskan. Bisa saja benefitnya tinggi, tapi dia cost-nya juga tinggi gitu. Atau bisa saja bahwa ada masalah-masalah yang benefitnya sih sebenarnya rendah, tapi dia krusial untuk segera diselesaikan. Gitu. Kenapa krusial? Mungkin bisa saya sampaikan ya, kalau di dalam proses operasi ya, katakan begitu bahwa semacam compliant ya, compliant itu kan kesesuaian dengan regulasi. Ya mungkin compliant itu, dalam hal ke revenue ya mungkin tidak ada hubungannya ya, karena compliant itu kan misalnya memenuhi persyaratan, tapi itu sesuatu yang harus kita selesaikan terlebih dahulu. Karena apa? Karena
Kalau kita nggak comply, mungkin kita nggak bisa jual barang. Nah, seperti itu ya, sehingga ada hal-hal yang tadi saya katakan diputuskan oleh tim gitu ya. Jadi pertimbangannya tentu tidak hanya benefit cost, tapi tadi kebijakan manajemen ya, urgensi, dampak, dan bahkan mungkin juga arahan dari manajemen ya. Manajemen menghendaki ini yang atau sesuatu yang harus diselesaikan lebih dahulu. Gitu ya, Aziz ya, untuk pertimbangan cost dan juga mana yang harus diselesaikan. Oke. Terima kasih banyak, Bu. Ya, yuk sama-sama. Baik, terima kasih Mas Aziz atas pertanyaannya. Untuk partisipan lain masih kami buka ke soal pertanyaan. Baik, di sini dari Mas Zaki ya, ingin bertanya, ini saya bacakan. Oke. Apakah bisa dikatakan skor restract ini sebagai metodologi selayaknya PDCA, TMIC, dan lain-lain? Lalu pertanyaan kedua, dalam praktiknya, bagaimana mengetahui data kompetitor untuk benchmarking? Baik, baik ya. Jadi DISKI ya. Jadi betul ya. Jadi sebenarnya benar ya. Jadi skor restract itu sebenarnya adalah PDCA ya. Sehingga kalau kita lihat tadi kan sebenarnya dia sangat simple sebenarnya ya. Filosofinya itu sangat sederhana. Plan, do, check, action itu kan sebenarnya filosofinya itu kan continuous improvement atau Kaizen ya. Dia itu kan untuk apa namanya perbaikan terus-menerus. Jadi betul ya, betul. Jadi saya katakan filosofinya itu sama. Cuma bedanya bahwa di dalam score strike itu di dalam konteks supply chain ya, supply chain sehingga di dalam plan, do, check, action itu dia sudah linkkan dengan performance ya. Tadi kan kita lihat bahwa di setiap tahapannya dia ada output atau deliverables tadi ya, bahwa oke di dalam apa namanya set the scope misalnya ya, jadi di dalam set the scope ini loh outputnya ya, kemudian di dalam apa namanya nah ini ya di dalam set the scope ini outputnya gitu atau deliverable-nya di dalam ini dan seterusnya. Tapi oke ya sama sebenarnya intinya. Nah yang kedua adalah di dalam benchmark itu bagaimana cara kita memperoleh data ya. Jadi bagaimana dalam praktek benchmarking. Nah ini kalau di dalam skor sendiri ya, jadi kalau di dalam praktek perusahaan itu ya harus jadi member skor ya, dia mendaftar jadi member dan membayar gitu. Sehingga memang kemudian kita dapat data saya katakan sebagai satu organisasi begitu ya, yang anggotanya cukup banyak ya. Salah satunya supportingnya dari PricewaterhouseCoopers ya, jadi consulting international consulting yang dia menyediakan data itu. Nah caranya bagaimana? Caranya ada ya, kita email, jadi perusahaan ke PwC tadi, PricewaterhouseCoopers, email bahwa kita ingin mendapatkan data benchmark ya untuk perusahaan-perusahaan kelas dunia. Nah, namun tentu saja pada saat kita email, kita itu maksud saya perusahaan, itu diminta memasukkan data kita juga gitu. Jadi misalnya kita email, kita ingin katakan misalnya kita perusahaan garmennya ya, kita ingin mendapatkan data perusahaan garmen internasional itu kayak apa sih gitu ya. Nah, oleh PwC akan diberikan juga data benchmark-nya, tapi caranya kita submit data kita gitu. Terus karyawan kita ya, kemudian kondisi mesinnya, seperti itu caranya. Itu salah satu cara praktis ya yang apa namanya untuk melakukan data. Nah, namun tentu saja itu kan kita benchmark-nya di level internasional tuh. Nah, kalau kita ingin benchmark ya, kalau di Indonesia memang bagaimana cara kita membenchmark dengan data kompetitor ya mungkin saya katakan head to head yang kita sebut sebagai kompetitor mungkin kita akan sulit ya, akan sulit karena tentu berbagai data itu akan apa namanya mungkin tidak dipublish kecuali kalau dia publik. Ya kalau go public kan kita bisa membaca reporting mereka lah ya, walaupun mungkin mereka tidak akan mereportkan tentang detail tadi kayak proses plan sosmed tentu tidak ya, tapi paling enggak figur-figur terhadap apa kondisi finansial ya di bisnis itu mungkin bisa kita lihat secara general atau dalam level enterprise. Nah,
Cara yang lain adalah kita ya mungkin melihat dari laporan BPS ya, mungkin dari secondary data atau mungkin menyewa konsultan ya. Jadi untuk market intelligence ya. Jadi sewa konsultan ya. Sewa konsultan cukup mudah tuh perusahaan ya. Sewa konsultan untuk meneliti ya perusahaan pembuat apa misal jadi sewa cukup ya konsultan pasar atau market research ya. Jadi mungkin seperti itu ya cara-cara yang dipakai ya untuk melakukan benchmark untuk kondisi dari luar perusahaan kita. Itu Rizky. Baik, terima kasih Bu Elisa atas jawabannya. Baik, di sini kami masih membuka forum untuk sesi tanya jawab. Mungkin apabila partisipan ingin bertanya, masih kami persilakan untuk menanyakan pertanyaannya. Mungkin sedikit saya tambah ya Rizky ya. Jadi tadi di depan saya sampaikan bahwa ada area-area ya. Jadi ada area-area yang sangat potensial ya untuk diteliti ya kalau mungkin untuk mahasiswa atau untuk melakukan proyek yang pertama adalah skor ya. Jadi skor sendiri itu kan memang masih jarang ya. Saya katakan jarang atau mungkin kalau publikasi mungkin saya belum ini kan relatif baru ya. Jadi skor 12 itu adalah skor yang paling baru. Jadi 1 di skor strike-nya, 2 itu di enable ya. Jadi di enable. Jadi enable di dalam supply chain itu kan ada 11 enable gitu ya. 11 enable ada enable itu apa namanya? Pemungkin ya atau setting lah ya. Itu relatif jarang ya penelitian di situ. Yang ketiga itu people yang tadi saya sampaikan ya. Jadi people itu kan isinya skill tuh ya, skill. Jadi skill apa sih yang ada di dalam plan, source, make, deliver, return ya. Nah, di situ kan sudah ada listingnya tuh ya. Untuk plan itu skillnya ini ya, source ini, bahkan sampai pada proses yang detail. Nah, namun ya survei itu misalnya ya untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia atau perusahaan-perusahaan UKM itu saya belum pernah melihat gitu ya, atau bahkan mungkin secara spesifik ya. Jadi skill yang ada di farmasi itu kayak apa sih gitu ya. Skill yang ada di supply chain construction misalnya, skill yang ada di dalam supply chain oil and gas misalnya. Jadi hal-hal yang seperti itu ya yang sangat jarang disentuh ya, supply chain itu menyentuh pada potensi orangnya atau pelakunya gitu. Nah, itu salah satu hal yang cukup bagus, Rizky. Membangun supply chain jangan lupa kita juga membangun orang. Nah, selama ini membangun supply chain itu adalah membangun jaringan ya, bukan orangnya yang dibangun. Nah, sehingga kok itu sebenarnya orang punya kompetensi seperti apa sih gitu ya untuk bisa melakukan proses ini gitu dan how to achieve-nya, bagaimana mereka meng-achieve kompetensi itu ya dan kalau nah ini kebetulan saya juga membentuk satu tim ya dengan beberapa asisten di Siman ya. Nah, itu yang mungkin saya akan berikan sebagai project ya. Jadi ya semacam menyusun kompetensi lah ya, melihat people lah, people tapi nanti mungkin dengan sistem survei ya. Jadi kita survei itu apa, karena yang namanya kita kan ada linknya, ada yang profesional ya, kemudian ada yang masih beginner ya, ada yang sudah advance dan sebagainya. Nah, mungkin itu ya Rizky dan beberapa hal dalam apa namanya, skor yang saya kira peluangnya masih cukup banyak untuk baik itu untuk TA ya, untuk project ya, project improvement atau mungkin juga untuk ya meneliti hal-hal yang masih banyak peluang ada di situ. Itu Rizky mungkin tambahannya. Baik, terima kasih Bu Elisa atas tambahannya tadi. Baik, kami masih membuka sesi tanya jawab untuk para peserta sekalian. Mungkin ada yang masih ditanyakan terkait skor. Masuk Mas Sabil. Oke, Mas Yusril Zain silakan.
Iya, Bu, saya mau bertanya terkait ini, kapan sih kita menggunakan metode ini gitu? Apakah skor ini kapan gitu? Terus apa baiknya itu skor ini dilakukan periodik atau tidak? Seperti itu, Bu. Oke, baik. Jadi kita tuh maksudnya organisasi ya? Iya, Bu. Perusahaan ya? Ya. Si itu sebaiknya menggunakan skor ya. Nah, jawaban saya adalah ya pada saat satu itu isinya adalah awareness. Karena apa? Karena memang ini kan sebuah model ya, sebuah model yang 2015 sebenarnya ini sudah diakuisisi oleh SAP. Nah, sehingga di 2015 di dalam SAP itu mereka juga menawarkan skor ya. Oke ya, jadi SAP kan program ERP ya, jadi salah satu nama program dalam ERP, kita tahulah SAP. Nah, sehingga apa? Sehingga memang ya kapan organisasi itu menggunakan skor, nah tentu saja bahwa saat mereka itu satu kenal skor ya, makanya dalam pre-skor itu ada awareness, maka ada namanya skor education. Ya orang skor tentu dia harus ada awareness atau tahu dulu skor itu buat apa sih gitu ya. Yang kedua ya mereka punya motivasi ya, motivasi. Mereka punya masalah di mana sih yang kemudian dia ingin improve di dalam supply chain-nya. Yang ketiga, saat mereka punya dana dan risk ya. Jadi tahu, punya motivasi, nggak ada dana, resources. Resources itu termasuk orang ya, termasuk waktu, termasuk tim, gitu. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, apakah skor itu sekali saja atau nah ini sifatnya adalah tadi saya sebut ya dalam configure tadi kan memunculkan katakan tadi misalnya ada 10 project. Nah 10 project kemudian dipilihkan tadi ya, dipilih mungkin hanya 2 yang mau diimprove saja untuk berapa? Untuk ya mungkin 3 bulan atau 1 semester misalnya begitu ya. Berarti kan kita masih punya sisa tuh, masih punya 10 ambil 2 berarti masih punya 8. Sisanya ini di mana? Di cost misalnya karena begitu ini reliable maka cost dia membengkak, itu kan sangat mungkin ya. Nah sehingga setelah itu kemudian dia akan punya program gimana sih cara menurunkan cost. Saat cost-nya turun mungkin dia ada masalah di responsiveness ya, cost-nya murah dia tidak responsif. Nah sehingga akan selalu begitu ya di dalam organisasi. Begitu ya, apa namanya, penjelasannya. Baik, terima kasih penjelasannya, Mbak Lisa. Baik, untuk para peserta sekalian, kami masih membuka peluang untuk menanyakan dan juga berdiskusi hingga 9.30. Jadi masih ada waktu sekitar 30 menit lagi. Baik, di sini ada pertanyaan melalui kolom chat dari Mas Nayoko. Saya bacakan saja. Sebelumnya Mas Yuko minta maaf karena melalui chat karena sinyalnya buruk. Hanya di sini, apakah ada minimal atau syarat perusahaan yang baik untuk dilakukan skor? Di sini kebetulan saya tertarik untuk melakukan skor di tempat kerja praktik saya, tapi perusahaannya masih belum lama berdiri atau ya masih baru merintis seperti itu di air minum. Apakah masih bisa dilakukan research, Bu? Terima kasih. Ya, ya oke ya. Nah Yoko ya, jadi tadi bahwa syarat skor tadi mungkin sama dengan Yusril tadi yang di depan tadi ya. Jadi sebenarnya tidak ada syarat khusus ya, tidak ada syarat khusus. Syaratnya ya mereka tadi punya resources dalam ya kalau dari penelitian kan kita ya resourcesnya ya. Jadi kita tahu skor lah ya, kemudian kita ingin melakukan improvement begitu. Nah, sehingga tidak masalah ya, jadi tidak masalah dia baru berdiri juga tidak masalah begitu. Sehingga intinya bahwa pada saat skor itu kan kita ingin melakukan improve ya, improve. Nah, namun improve-nya itu berdasar pada framework yang ada di skor kan sebenarnya seperti itu.
kalau kita nggak pakai skor, apa sih bedanya improvement pakai skor dan tidak pakai skor? Misalnya pakai DMAIC misalnya ini ya. Nah, kalau improve tidak pakai skor, maka improvementnya itu bisa macam-macam, kan begitu ya. Jadi kita identifikasi need-nya apa sih? Oh, saya pengen pasar yang bisa macam-macam begitu. Nah, namun kalau pakai skor, maka improvementnya memang kita batasi ya pada 5, kan si skor itu sudah punya standar tuh ya. Pada 5 performance tadi. Itu, tujuan improvement-nya. Namun project improvement-nya itu bisa berbagai macam. Karena apa? Karena pada saat kita mau melakukan improvement pada, atribut atau performance, maka penyebab performance itu tidak tercapai kan bisa diproses macam-macam tuh ya. Bisa ternyata perusahaan tuh belum punya SOP perusahaan. Nah, bisa muncul berbagai macam project. Nah, sehingga tidak masalah bahwa, skor itu kita terapkan bahkan di perusahaan baru pun juga nggak masalah begitu ya. Nah, sebagai tambahan informasi sekarang saya dan beberapa mahasiswa ya, tingkat akhir itu punya project ya, jadi project untuk implementasi skor di UKM. UKM Sleman ya, jadi ada 6 ya yang bersedia sebagai tempat ya untuk kita melakukan improvement sehingga di satu UKM kita kirim satu mahasiswa gitu ya untuk melakukan dari mulai pre-score ya, set the scope, kemudian configure, optimize, kemudian ready for implementation, kemudian sampai sampai muncul, improvement-nya ya, apakah itu berupa produk, apakah itu ya, kita belum tahu ya, kita belum tahu karena masing-masing IKM kan mungkin punya masalah yang beda-beda begitu. Nah, yang sama adalah framework-nya yang sama. Jadi mereka melakukan tadi set the scope, ini minimum output-nya, kemudian pre-score, set the scope. Nah, namun improvement-nya apa? Nah, itu bergantung nanti, beda-beda. Bisa satu UKM improvement-nya mungkin ke arah misalnya, perluasan pasar, ya bisa saja begitu. Improvement-nya adalah, mungkin ada pemakaian aplikasi tertentu, ya bisa saja seperti itu, gitu. Begitu ya, nah Yoko ya tadi. Mhm. Oke, baik. Dan di sini ada pertanyaan lagi, Bu, dari Mas, Zaki. Di sini, bertanya lagi, Bu, di tren SCM saat ini, apakah skor ini menjadi yang paling banyak digunakan di dunia dibandingkan dengan framework PSC, Prism, dan lain-lain? Jika iya, apakah yang menjadikan skor lebih banyak digunakan, Bu? Baik. Justru skor itu belum banyak begitu ya. Jadi kalau saya pernah melakukan literatur review cuma mungkin agak lama ya, mungkin udah lama ya. Kalau dari sisi literatur ya, publikasi tapi itu sudah agak lama ya, saya itu 2014-an. Itu balance scorecard. Dari sisi praktikal ya, praktek paling banyak balance scorecard. Jadi balance scorecard itu paling populer. Kenapa? Karena balance scorecard itu punya kelebihan bahwa, menilai kinerja dari aspek-aspek yang dia itu balance ya, dan mudah kalau balance scorecard. Nah, namun tentu saja balance scorecard itu kelemahan dari balance scorecard, dia itu nggak ada standar. Ya nggak ada. Bagusnya tadi bahwa, saya sampaikan, positifnya bahwa balance scorecard itu kelebihannya adalah dia tuh menurunkan dari visi, misi, kemudian dia cascading down ya, sehingga dia, selaras atau align antara visi misi bahkan sampai ke level operasional. Itu kalau balance scorecard dan kinerjanya itu seimbang ya, seimbang. Dia bisa melihat baik dari sisi financial, kemudian dari sisi customer, proses bisnis, dan dari sisi learning and growth. Ya, Nah, namun tentu saja bahwa di dalam balance scorecard kelemahannya bahwa balance scorecard itu tidak ada standar. Sehingga tidak ada tuh yang namanya standar balance scorecard, pasti kemudian didevelop oleh masing-masing perusahaan. Namun balance scorecard ini menjadi populer ya karena ini juga relatif lebih lama ya, lebih tua ya balance scorecard ya. Nah, kemudian skor. Nah, apa kelebihan skor? Nah, kalau skor ini proses base ya, sehingga skor ini lebih operasional dibandingkan balance scorecard. Balance scorecard itu lebih ke structural atau lebih ke strategis sebenarnya kalau balance scorecard.
Walaupun di balance scorecard itu juga di cascading down ya, di breakdown menjadi KPI dalam bentuk bahkan dia bisa ke personal card ya. Jadi dari level perusahaan ya, business unit, department, kemudian bahkan sampai ke personal card itu balance scorecard. Namun di balance scorecard itu tidak menghitung ya KPI secara proses. Proses dalam pengertian itu ya aliran material ya, material masuk ya, kemudian diproses sampai keluar. Nah, di dalam skor ini kelebihannya bahwa skor itu membuat bahasa yang sama atau standar. Dan di dalam activity, bahkan pada level activity, jadi skor level 4 itu kan skor level breakdown dari activity ya, itu menjadi sangat detail gitu. Nah, di sisi lain Prism ya, jadi Prism itu kan muncul setelah balance scorecard ya, karena Prism itu melihat bahwa balance scorecard itu tidak fair ya. Karena apa? Balance scorecard itu selalu melihat dari sisi internal perusahaan. Sementara Prism itu mengatakan bahwa ada 5 faset ya, ada 5, bukan Prisma itu kan 5 sisi ya, bahwa janganlah melihat dari sisi internal, tapi lihatlah dari sisi stakeholder, lihatlah dari sisi customer, lihatlah dari sisi supplier, itu kan Prism ya. Nah, sehingga kemudian Prism itu sebenarnya kalau saya lihat itu semacam filosofi ya, sebenarnya dia juga technical juga ya. Artinya dia itu menyarankan bahwa menghitung kinerja itu dari sisi-sisi yang tadi, jangan hanya dari, jangan egois lah katakan begitu ya, jangan apa namanya company sentris lah, tapi lihatlah dari sisi stakeholder yang lain, itulah si Prism ya. Nah, sementara tadi bahwa kalau skor itu lebih ke operasional, balance scorecard itu lebih strategis dan structural, Prism itu saya katakan lebih holistik ya, lebih luas. Nah, sehingga kemudian kalau di dalam praktek ya, praktek dalam pengertian perusahaan ya, saya katakan taruhlah ambil beberapa perusahaan lah, perusahaan-perusahaan BUMN lah, itu hampir ya mereka pasti pakai balance scorecard ya. Nah, kemudian ya kalau di dalam prakteknya memang yang skor itu relatif jarang ya, jarang. Bahkan saya belum pernah melihat ya di dalam praktek bisnisnya itu skor ini diimplementasikan di dalam praktikal atau day to day activity. Nah, kesulitannya apa sih? Kenapa kok skor ini saya katakan tadi mengapa belum banyak ya? Karena apa? Karena skor ini memang karena dia itu standar sehingga dia memaksa perusahaan untuk menstandarisasi proses. Nah, itu yang mungkin agak sulit ya. Beda dengan balance score. Kalau balance scorecard ya kondisi sekarang dihitung balance scorecard. Kalau skor enggak. Kalau skor, kalau kondisi sekarang itu seperti ini, dia harus transform ya. Mirip seperti SAP lah ya. SAP itu dia punya proses bisnis, dia dipaksa sesuai template-nya SAP ya. Sama dengan skor ya. Dia punya proses bisnisnya, dia ubah ke dalam standarisasi skor ya, sehingga dia harus ke plan, source, make, deliver, return. Source pun, misalnya source, dia juga harus mengikuti prosesnya si skor ya, source ya, mulai dari apa namanya schedule delivery, kemudian receipt ya, verify, transfer, baru muncul invoice. Nah begitu ya, sehingga itu tadi perbandingan saya sampaikan antara skor, balance scorecard, dan Prism ya, masing-masing punya kelebihan dan punya kelemahan. Gitu ya, Diski ya. Baik, terima kasih atas penjelasannya Bu Elisa. Baik, kita masih memiliki sesi sampai 9.30, masih ada sekitar 13 menit lagi mungkin buat para partisipan sekalian yang masih memiliki pertanyaan dapat disampaikan. Mungkin Rizky, ini berapa sih pesertanya 32 ya? Ini sebagian besar angkatan berapa ini yang ikut nih? Ini ada dari angkatan 17, 2018 dan 2019 ada Bu. Oke. Tidak memungkinkan, tidak menutup kemungkinan juga angkatan di atas angkatan 2017 juga ada. Oke, ya oke. Baik. Karena kalau ya terutama memang kalau seperti supply chain itu kan ada di semester 7 kalau nggak salah ya. Ya, sehingga tadi mungkin saya kan langsung melompat ke skor ya sebagai tools atau framework begitu, sehingga memang
skor ini memang juga diusulkan ya menjadi di dalam kurikulum baru itu salah satu mata kuliah pilihan ya. Itu untuk skor race track ini. Nah, sehingga kalau sekarang sih memang diberikan satu sesi ya di dalam mata kuliah supply chain. Sehingga mungkin bagi yang belum mengambil supply chain ya mungkin sedikit melompat tadi kali ya penjelasan saya karena saya tadi tidak mulai dari supply chain ya saya langsung meloncat ke skor race track ya skor 12. Ya. Oke. Oke, baik. Kalau tidak ada mungkin saya ingin menanyakan sebuah pertanyaan, Bu. Tadi Bu Elisa disebutkan tadi ada salah satu langkah dalam pre-score itu adalah organisasi siap melakukan improvement seperti itu, Bu. Di sini kriteria sebuah organisasi siap melakukan improvement itu seperti apa saja ya? Seperti itu, Bu, pertanyaan tadi. Yap, oke. Jadi iya, betul. Jadi kalau kita lihat itu setiap step ya, itu selalu ada charter ya, melihat nah di sini. Jadi setiap step di dalam skor race track itu selalu ada namanya charter begitu. Ini sebenarnya mengisyaratkan bahwa skor ini itu harus selalu ada approval dari organisasi. Nah, kata organisasi siap melakukan improvement itu artinya bahwa setiap program improvement itu organisasi atau manajemen itu memang harus support. Gitu, sehingga tidak mungkin ya, jadi bayangkan saja ya dalam organisasi, dalam perusahaan, kemudian mungkin ada salah satu orang atau bagian itu ingin melakukan improvement, kita ingin memperbaiki responsiveness kita nih, misal seperti itu ya. Nah itu nggak mungkin jalan kalau nggak ada support dari manajemen gitu atau dari organisasi. Nah, bentuk supportnya apa sih gitu ya? Nah, bentuk supportnya tadi bahwa dibuatlah tim ya, dibuatlah resources, ada alokasi resources, ada cost dan sebagainya, ada budget dan sebagainya gitu. Nah, bentuknya seperti apa sih kalau dalam perusahaan ya? Jadi begini, jadi kalau di dalam perusahaan ya bentuk dari improvement itu biasanya perusahaan itu punya project ya atau punya program ya jadi program itu ada banyak ya mungkin pengalaman saya ya memberikan konsultan di beberapa perusahaan jadi ada yang mereka sebut itu CI tadi ya jadi continuous improvement ada namanya QCC ya Quality Control Circle ada yang namanya GKM ya gugus kendali mutu ada yang namanya waktu itu saya membantu Kivit itu Kivit Work ya jadi ada yang namanya sel ada bisa macam-macam tuh ya jadi intinya bahwa perusahaan itu ingin melakukan improvement dan improvement itu dilakukan oleh bagian-bagian di dalam organisasi mereka gitu. Nah, biasanya perusahaan yang melakukan seperti ini biasanya memang munculnya itu dari program perusahaan ya. Jadi perusahaan itu sudah punya program ya. Program untuk apa? Untuk improvement. Jadi model-model seperti ini sebenarnya kalau yang sudah lama muncul itu di model-model perusahaan Jepang ya. Jadi kalau kita lihat seperti TPS ya Toyota Production System itu mereka kan punya tuh ya sistem apa namanya ya kayak GKM lah ya gugus kendali mutu gitu di mana mereka tuh membentuk kelompok-kelompok kecil dari karyawan ya mungkin mungkin jumlahnya 3 sampai 12 sih ya idealnya itu untuk membuat proyek-proyek begitu. Nah, yang kayak begitu ini biasanya sudah merupakan program dari perusahaan. Sehingga apa? Sehingga tadi dibiayai ya gitu. Baik, Bu, terima kasih atas jawabannya. Baik, sebelum lanjut, di sini kami ingin menyapa salah satu dosen juga dari Teknik Industri. Di sini ada Bu Suci Miranda. Assalamualaikum, Bu Suci. Terima kasih telah menghadiri acara Siman Corner pada malam hari ini. Baik, selanjutnya mungkin karena sudah tinggal 7 menit lagi, mungkin pertanyaan terakhir ya untuk mengakhiri sesi Siman Corner pada malam hari ini.
Silakan untuk partisipan yang ingin bertanya, dapat menanyakan pertanyaannya. Atau track tuh, mungkin Bu Suci ini juga Iya. ahli juga. Ya juga, Bu. Banyak tuh. Proyeknya bersama. Belum banyak yang pakai, kan belum banyak ya. Kalau dicek ada beberapa yang ketemu gitu terkait skor. Cuman alhamdulillah karena Bu Elisa kemarin sempat dapat training langsung ya, jadi apix-nya begitu. Jadi beliau jadinya langsung dijelaskan di awal ketika kita mencoba membaca sendiri waktu itu ya Bu, kita tuh masih kayak Keliru ya? meraba-raba waktu itu, gitu. Jadi kita mulai pertama kali penelitian tuh di 2018 dapat hibah DPPM bersama Bu Elisa dan Bu Fembri. Nah, tapi alhamdulillah waktu tahun lalu nggih Bu, Bu Elisa ikut ini trainingnya, dan dari situ kita jadi tambah paham. Nah, kalau adik-adik lihat yang ada di jurnal-jurnal mungkin lewat Google atau yang berbahasa Indonesia, itu ada beberapa yang sudah menggunakan skor. Tapi kalau kami coba menganalisis, sepertinya pemahamannya masih belum tepat gitu. Jadi mungkin kelebihannya kita dari TI UII karena kemarin kita diberikan kesempatan lewat Bu Elisa untuk belajar, sehingga kami lebih pede ya, karena kita langsung dapat dari apix-nya yang mengeluarkan panduan skor ini gitu. Jadi kalau bahasanya saya, skor ini mirip seperti kalau adik belajar project management. Jadi ininya primbonnya lah ya, timboknya gitu. Ya maksudnya buku body of knowledge-nya gitu. Makanya kalau baca buku skor, dia tadi kalau kata Bu Elisa buku standar. Tinggal kita mau meningkatkan performance yang mana gitu. Jadi dia lengkap sekali. Nggak semua yang dipakai ya, tergantung nanti kondisi tiap-tiap IKM masalahnya ada di mana. Jadi makanya improvement-nya pasti akan beda-beda tergantung kondisi di tiap perusahaan. Jadi yang sekarang kami alhamdulillah dapat hibah lagi DPPM dan meneliti lagi terkait skor tapi menggunakan yang race track itu gitu. Jadi mungkin kalau ada yang berminat nanti mungkin agak pusing-pusing di awal gitu ya, karena memang harus memahami gitu sebenarnya skor itu apa, kemudian langkahnya cukup banyak gitu. Tapi ketika nanti sudah paham, jadi kita kayak ini ya, kalau saya Bu, jadi paham dari hulu sampai hilirnya gitu. Jadinya karena kan kita bicara tentang peningkatan ya, karena SCM, jadi kita memahami proses bisnisnya gitu. Dan bicara tentang skor tadi memang di awal itu kita harus tahu dulu kita mau ngapain, kenapa kita melakukan ini. Jadi ini bukan satu hal yang wajib digunakan ya, tapi filosofinya itu yang menurut saya penting, why-nya itu yang sangat kuat di sini. Kalau kita memang ingin melakukan perubahan, bisa gunakan skor dan dia sudah punya ininya framework yang jelas. Kalau mau lakukan perubahan, langkah pertama kerjain ini, langkah kedua kerjain ini, langkah ketiga kerjain ini, kita tinggal ngikutin aja gitu sebenarnya. Meskipun mungkin nggak mudah, apalagi kalau kita terapkan di IKM, challenge-nya sih di situ. Mungkin tambahan sedikit dari saya, Bu. Ya, oke, betul Mbak Uci. Dan tadi ya Mbak Uci ya, tadi saya sampaikan juga, tadi saya nggak tahu Mbak Uci udah masuk atau belum, bahwa ada beberapa peluang lakukan atau implementasi skor ya. Tadi kan ada yang bertanya juga untuk dikerjakan race track itu dilakukan ya bagus begitu ya, karena pendekatannya kan memang kita ke performance dan ke improvement.
Tapi jangan lupa bahwa restrict tadi itu sebenarnya kan mengantarkan ya, jadi mengantarkan bahwa improvement-nya itu di bagian ini loh gitu ya. Namun tentu saja bahwa improvement sendiri itu harus ditambahkan metode yang lain. Tadi saya sampaikan bahwa oh ternyata dari skor restrict tadi improvement-nya adalah apa? Tambah alat misalnya. Atau misalnya membuat alat. Nah, tentu di dalam membuat alat itu ya tentu kita mengikuti prosedur di dalam desain alat begitu ya. Sehingga skor restrict ini kemudian dikombinasi ya misalnya dengan apa Six Sigma kah misalnya atau dengan QFD kah atau dengan yang lain. Itu yang tadi juga saya sampaikan. Kemudian yang kedua bahwa ada area-area yang memang masih banyak perlu kita explore ya. Jadi tadi di people ya, tadi people saya sampaikan people itu kok jarang ya orang supply chain itu berbicara people. Pasti bicaranya itu aliran material, informasi gitu ya. Tapi orangnya sendiri itu tidak disentuh ya, banyak tidak disentuh ya. Orang supply chain itu harus seperti apa sih gitu. Kemudian yang kedua tadi enables ya. Jadi enable itu padahal ada 11 enables ya, dimulai dari business rule ya, business rule, data and information, kemudian performance, kemudian HR ya, human resources, aset itu juga termasuk ya. Kemudian ada aset, ada network, ada compliant ya. Compliant itu kesesuaian termasuk gimana sih kalau supply chain halal ya, compliant terhadap environment. Kemudian risk juga, risk itu juga masuk ke dalam salah satu enable ya, kemudian procurement, kemudian juga teknologi. Nah, itu yang juga belum banyak disentuh secara saya katakan secara spesifik ya dan kemudian juga diintegrate dengan score restrict tadi. Baik, saya kira itu Mas Rizky ya. Baik, terima kasih Bu Lisa dan Bu Suci atas tambahannya.